Salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana semua kabarnya? Tentunya luar biasa ya di dalam Tuhan. Mari malam hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Renungan malam hari ini kita belajar tentang kerendahan hati. Saudara-saudaraku, saya mengenal pribadi Tuhan lewat saya mengalami bersama Tuhan. Di mana Tuhan selalu mengajarkan kepada saya tentang dua hal, yaitu kesederhanaan dan kerendahan hati. Saudara-saudaraku, saya mau mengajak saudara-saudaraku lebih lagi mengenal pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa itu, di mana setiap akhir renungan saya selalu menghimbau baca, sungguh-sungguh baca firman Tuhan, minta urapan Roh Kudus, lakukan, praktekkan agar saudaraku mengalami dan berjalan bersama Tuhan dan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di sini dimaksudkan ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan itu tidak hanya dari hamba-hamba Tuhan, tetapi membaca sendiri firman Tuhan dan minta urapan Roh Kudus. Roh Kudus pasti akan membimbing saudara-saudaraku sekalian. Karena akhir-akhir ini banyak ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita tidak hanya jadi pendengar. Ketika hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan bersaksi mengalami mukjizat yang luar biasa, tetapi saudara-saudaraku juga harus mengalami. Amin ya saudara. Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup. Kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, dan sampai hari ini Tuhan tetap berbicara kepada siapa Dia mau berbicara. Tetapi di sini Tuhan melihat hati, seberapa besar kerinduan hati kita untuk mengenal lebih lagi pribadinya. Haleluya. Mari kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Haleluya ya saudara. Di sini dijelaskan bukan orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa adalah di mana kita belajar mencontoh atau meneladani ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, di mana Tuhan selalu hidupnya hanya untuk kepentingan orang banyak. Contohnya saja melayani, berbagi, berdoa syafaat, mengadakan mukjizat, dan lain-lain. Secara akal pikiran kita pasti tidak mampu. Tapi percayalah, Roh penolong atau Roh Kudus yang diberikan kepada kita setiap anaknya akan memampukan kita dan membimbing kita untuk melakukan kehendak Bapa. Yang saya tahu, Tuhan selalu mengawali segala sesuatu itu dari hal-hal yang sederhana dan setia dalam perkara-perkara kecil. Contoh melakukan kehendak Bapa yaitu berdoa syafaat. Mari, apakah benar berdoa syafaat itu berkenan atau dikehendaki Bapa? Kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-1 sampai ke-4. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin ya saudara. Mari belajar melakukan kehendak Bapa lewat pimpinan Roh Kudus.
Kita lanjut Matius 7 ayat yang ke 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Di sini dijelaskan ya, orang yang sudah mempunyai kuasa dan mengadakan banyak mukjizat pastilah orang yang sudah diurapi Tuhan. Saya sebut hamba-hamba Tuhan ya saudara. Hamba-hamba Tuhan ini tanpa sengaja berkata, bukankah kami sudah begini, bukankah kami sudah begitu. Tanpa sadar mereka melakukan kesombongan, bahwa apa yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki itu adalah anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi diberikan Tuhan kepada kita setiap anaknya. Maka di akhir di ayat 23, dan berkata, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena kesombongan itu ya saudara. Kalau hari ini kita mempunyai kelebihan daripada orang lain, contohnya saja melayani di gereja, kita bisa bermain musik dengan luar biasa, kita bisa memuji Tuhan, memimpin pujian dengan suara yang luar biasa, atau kita bisa berkhotbah luar biasa, atau mengadakan mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan, kaya, pinter, punya jabatan. Kita harus tetap rendah hati, karena itu semua hanyalah karena anugerah atau kemurahan Tuhan. Haleluya ya saudara. Kita harus belajar. Kesombongan itu kalau masuk ke dalam lagi, namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan jelas Tuhan katakan di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-11b, kita baca, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan tidak pernah berbagi kemuliaan dengan siapapun. Saudara-saudaraku, akhir-akhir ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi, dipakai Tuhan luar biasa, jatuh karena kesombongan. Karena tanpa sadar mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah malam hari ini kita belajar melakukan kehendak Bapa lewat pimpinan Roh Kudus. Dan biarlah kalau hari ini kita mempunyai kelebihan dari orang lain, kita tetap rendah hati. Saya tetap menghimbau, baca sungguh-sungguh baca firman Tuhan, minta urapan Roh Kudus, lakukan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar saudaraku mengalami dan berjalan bersama Tuhan dan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Pribadi lepas, pribadi belah, kesaksian saya dan renungan malam hari ini memberkati kita semua. Amin.